Jiwa terpilih, bersiaplah. Karena segalanya telah dimulai, meski pada pandangan pertama minggu ini tampak begitu tenang. Langit terlihat lembut, udara sejuk, dan waktu berjalan seolah tanpa gangguan. Namun, di balik permukaan yang damai ini, tersimpan sebuah pergerakan besar yang nyaris tak terlihat. Inilah keheningan yang menipu. Sebuah ketenangan yang bukan tanpa sebab, melainkan tanda bahwa semesta tengah menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mengguncang kesadaranmu dari dalam. Bulan saat ini bergerak melalui lorong energi yang sangat intens, menyerap pengaruh dari Merkurius, Venus, dan Saturnus, 3 planet yang masing-masing sedang melakukan transisi besar. Kombinasi energi ini memperkuat gelombang emosionalmu, membuatmu merasa seperti berada di tengah arus kuat yang tak kau mengerti arahnya. Waktu mungkin terasa melambat, lalu tiba-tiba melesat cepat. Pikiranmu pun dipenuhi pertanyaan-pertanyaan aneh yang seolah muncul dari ruang tak kasat mata. Jika kamu merasakannya, itu bukan kebetulan. Kamu sedang disentuh oleh energi transformasi yang jarang terjadi. Minggu ini adalah waktu di mana semesta mulai menunjukkan bagian-bagian dalam dirimu yang belum pulih. Bukan dengan kelembutan, tapi melalui guncangan emosional yang bisa saja menguras tenaga dan kesabaranmu. Ini adalah proses penyadaran. Kamu sedang diperlihatkan di mana letak luka lama, trauma yang belum tuntas, dan sisi-sisi rapuh dari jiwamu yang selama ini mungkin kau abaikan. Tapi jangan khawatir, karena semua ini bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk membangkitkanmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan utuh. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke pesan utama minggu ini, izinkan aku mengundangmu untuk mendukung perjalanan ini bersama. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke jiwamu, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tak tertinggal pesan penting dari semesta. Dan bila hatimu tergerak, kamu bisa mendukung channel ini lewat fitur Super Thanks, karena dukunganmu bukan hanya untuk kreator, tapi juga menjadi bagian dari energi baik yang terus mengalir dan kembali padamu. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah ruang kebangkitan bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Bagian 1. Minggu yang tampak tenang, tapi penuh tekanan. Pada minggu ini, langit tidak menghadirkan gerhana atau purnama yang mencolok, 2 fenomena yang sering menjadi simbol gangguan atau puncak energi. Tapi justru dalam ketidakhadiran itulah, sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam sedang terjadi. Inilah minggu tanpa pertunjukan langit, namun memikul beban ribuan pergeseran energi yang bekerja secara halus dan tersembunyi. Seperti bisikan semesta yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka, minggu ini membawa tekanan yang tidak mudah terlihat, namun sangat terasa oleh tubuh dan jiwa yang sadar. Bulan, sebagai pemantul emosi kolektif, tengah menyatu dengan 3 planet penting, Merkurius, Venus, dan Saturnus. Masing-masing dari planet ini sedang mengalami fase transisi besar. Merkurius, sang penguasa komunikasi dan pikiran, bersiap untuk keluar dari fase retrogradnya dan mulai bergerak maju, membuka kembali arus komunikasi yang sebelumnya terhambat. Venus, planet cinta dan nilai diri, juga keluar dari retrogradenya, yang berarti energi tentang relasi dan harga diri kita sedang diperbarui. Sementara Saturnus, planet disiplin dan pelajaran spiritual, mulai teraktivasi, menghadirkan tekanan di balik kesadaran, seolah menuntut pertanggungjawaban atas setiap keputusan jiwa. Jika masing-masing energi ini bekerja sendiri, efeknya mungkin akan ringan. Namun, karena ketiganya bergerak bersamaan dan diperkuat oleh bulan, mereka menciptakan sebuah ruang tekanan spiritual yang sangat dalam. Bayangkan 3 sungai besar yang bermuara di satu titik, lalu didorong oleh arus bulan yang memperkuat semuanya dalam bentuk emosi dan getaran. Inilah sebabnya mengapa minggu ini terasa begitu berat, bahkan bagi mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di langit. Pikiran menjadi lebih padat,
emosi menumpuk, dan suasana hati terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Gejalanya pun bisa sangat nyata. Orang-orang yang peka terhadap energi mungkin mengalami kecemasan tanpa alasan yang rasional, perasaan melankolis mendalam, atau bahkan sensasi fisik seperti dada yang terasa berat dan sulit tidur di malam hari. Seolah ada sesuatu yang besar yang akan datang, tetapi tidak jelas dari mana arahnya. Perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang mengubah, mengguncang, atau membangunkan. Ini bukan ketakutan, tapi lebih seperti kesadaran bawah sadar bahwa lapisan dalam diri kita sedang diakses dan diuji. Dan inilah yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Tekanan ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan. Ia memaksa kita untuk melihat bagian diri yang selama ini disembunyikan, pikiran, luka, dan keputusan yang belum selesai. Jadi jika kamu merasakan intensitas ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Kamu sedang melewati minggu yang secara energi sangat padat. Dan justru karena kamu bisa merasakannya, artinya kamu cukup sadar untuk menghadapinya. Minggu ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang membiarkan dirimu dibentuk ulang oleh tekanan yang datang dari langit dan menembus ke dalam jiwamu. Bagian 2. 7 April, Merkurius bergerak maju, tapi kabut belum juga hilang. Tiba pada tanggal 7 April, Merkurius secara resmi keluar dari fase retrogradenya. Fase yang sering dikaitkan dengan kesalahpahaman, hambatan komunikasi, dan gangguan dalam perencanaan. Secara astrologi, ini seharusnya menjadi titik terang di mana arus informasi kembali mengalir, pikiran terasa lebih stabil, dan percakapan menjadi lebih bermakna. Banyak orang menaruh harapan besar pada transisi ini, berharap kebingungan beberapa minggu terakhir segera berubah menjadi kejelasan dan arah. Namun, realitas spiritual tidak sesederhana itu. Energi Merkurius memang mulai maju, tapi belum benar-benar meninggalkan jejak kabutnya. Mengapa? Karena bulan yang berfungsi sebagai penguat getaran emosional masih bekerja seperti spons, menyerap dan menyebarkan bayangan energi retrograd yang tertinggal. Ini menciptakan semacam efek aftershock, di mana meskipun gangguan utama telah lewat, getaran sisa masih menggema dalam sistem energi kita. Di satu sisi, kamu mungkin merasa terdorong untuk berbicara, mengungkapkan kebenaran, atau mengambil keputusan penting. Namun di sisi lain, hatimu masih merasa berat, seolah tertahan oleh luka lama yang belum tuntas atau keputusan masa lalu yang masih menggantung. Kondisi ini menciptakan dualitas batin yang membingungkan. Kamu merasa seharusnya sudah bisa melangkah, tapi tidak tahu kemana. Seharusnya sudah bisa berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Seolah-olah kamu menyalakan lampu di ruangan yang selama ini gelap, hanya untuk mendapati kekacauan yang tersembunyi di balik bayangan. Inilah fase penting, bukan untuk memaksakan keteraturan, tapi untuk menerima kenyataan bahwa sebelum bisa melangkah lebih ringan, kamu harus bereskan dulu yang berantakan. Merkurius maju bukan sekadar sinyal, lanjutkan, tapi panggilan untuk selesaikan dulu. Konflik lama bisa muncul kembali, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Percakapan-percakapan yang sebelumnya kamu hindari akan terasa tak terelakkan. Bahkan dalam tidurmu, alam bawah sadar mungkin mulai mengirimkan mimpi yang sangat jelas dan tajam, pesan yang datang dari dalam dirimu sendiri, yang akhirnya menemukan jalan untuk bicara. Jangan abaikan itu. Semua ini adalah proses reboot spiritual, membersihkan memori lama, mengatur ulang sistem, dan menyiapkan ruang untuk kebenaran yang lebih dalam. Namun, di balik semua kekacauan emosional ini, ada momen keajaiban yang tak bisa ditebak. Sebagian dari kamu akan menerima pesan intuitif yang begitu kuat dan tak terbantahkan. Bisa berupa kalimat yang terlintas tiba-tiba, sebuah perasaan tahu tanpa logika,
atau tanda yang muncul berulang-ulang di kehidupanmu. Inilah kebijaksanaan Merkurius yang sebenarnya, bukan sekadar kelancaran komunikasi luar, tetapi kejelasan dalam komunikasi batin. Dan bulan, ia tidak hanya memainkan ulang bayangan, tapi juga menggetarkan ulang pesan-pesan yang selama ini kamu tolak untuk dengarkan. Dengarkan mereka, karena dari sanalah arah yang baru akan mulai terbentuk. Bagian 3. 8 April, bulan menyentuh Regulus, ego terbangun. Pada tanggal 8 April, langit menghadirkan sebuah pertemuan langka yang memiliki resonansi sangat kuat secara spiritual. Bulan menyentuh Regulus, bintang tetap yang selama ribuan tahun dikenal sebagai jantung singa dalam astrologi kuno. Regulus bukan sembarang bintang, ia merupakan simbol kekuasaan, keberanian, dan kemuliaan. Ia adalah bintang para pemimpin, para raja dan ratu. Namun juga bintang yang membawa pelajaran besar tentang ego, kejatuhan, dan harga diri yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Ketika bulan yang melambangkan inti emosimu dan alam bawah sadarmu berpapasan langsung dengan Regulus, akan terjadi sesuatu yang sangat personal dan sekaligus sangat transformatif. Egomu akan terbangun. Ini bukan ego dalam pengertian negatif semata, melainkan sebuah getaran yang membuatmu merasa, aku layak, aku harus dihormati, atau aku tidak mau lagi merendahkan diriku hanya agar diterima. Suara batin yang selama ini ditahan bisa meledak keluar dalam bentuk pernyataan tegas tentang harga diri dan batas pribadi. Bagi banyak orang, ini bisa terasa seperti kebangkitan kekuatan diri. Seolah tiba-tiba ada cahaya yang menyorot luka-luka harga diri yang selama ini tersembunyi, lalu menyulutnya menjadi keberanian. Namun, setiap cahaya punya bayangan. Dan disinilah tantangan dimulai. Tidak semua orang mampu menavigasi energi Regulus dengan bijaksana. Bagi sebagian, ledakan ego ini bisa muncul sebagai kesombongan, sikap dominan, atau bahkan upaya untuk mengontrol orang lain demi merasa berkuasa. Di lingkungan sosial, kamu bisa melihat orang-orang menjadi lebih keras, lebih kompetitif, atau lebih egoistik dari biasanya. Mereka mungkin tidak menyadari, tapi mereka sedang berada dalam pusaran energi kerajaan yang mereka belum benar-benar pahami. Mereka tidak sedang menjadi jahat, mereka sedang bereaksi terhadap pencerminan harga diri yang belum utuh. Jika kamu termasuk orang yang sedang bersinar terang, entah karena kamu sudah mulai menemukan arah hidupmu, atau karena kamu semakin selaras dengan kekuatan batinmu, bersiaplah, akan ada yang merasa terintimidasi, bahkan menyerangmu secara pasif-agresif. Namun ini bukan karena kamu melakukan kesalahan. Seringkali, ketika seseorang belum menemukan mahkota dalam dirinya, ia akan merasa tersingkir oleh mereka yang sudah mulai memakainya. Dalam konteks ini, kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah cermin yang menyadarkan mereka akan potensi yang masih tertidur dalam diri mereka sendiri. Pesan terdalam dari bulan yang menyentuh Regulus adalah ini: gunakan kekuatanmu bukan untuk mengontrol, tapi untuk menginspirasi. Gunakan kebangkitan egomu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menyadari bahwa kamu pantas berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan ketika kamu melihat orang-orang berubah atau menjauh, ingatlah, cahaya yang kamu pancarkan hanya mengganggu mereka yang masih belajar berdamai dengan kegelapan dalam dirinya. Tetap tenang, tetap rendah hati, karena kerajaan sejati tidak dibangun dari dominasi, tapi dari kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Bagian 4. 10 April, Merkurius bertemu Saturnus. Percakapan karmis dimulai. Tanggal 10 April menjadi titik penting dalam dinamika spiritual dan emosional minggu ini. Di hari ini, Merkurius, planet komunikasi, pikiran, dan pesan, bertemu langsung dengan Saturnus, sang pengadil kosmis. Ini bukan sekadar pertemuan dua planet. Ini adalah momen pengaktifan kontrak batin
di mana setiap kata, niat, dan pikiran akan diproses melalui lensa karma. Jika biasanya kita berbicara dan berpikir dengan santai, kali ini semesta meminta kita untuk memperhatikan setiap detail. Energi yang dibawa hari ini berat, serius, dan penuh tanggung jawab, karena kata-kata yang keluar sekarang tidak akan berlalu begitu saja. Dalam astrologi spiritual, Saturnus dikenal sebagai guru keras yang tidak pernah lupa. Ia mencatat, mengamati, dan mengembalikan apapun yang kita tanam dalam bentuk pelajaran. Maka, ketika ia bersinergi dengan Merkurius, ini menjadi hari penghakiman dalam bentuk kata. Ucapan yang terucap secara impulsif bisa menjadi peluru yang kembali ke dalam dirimu. Bahkan, keheningan, sikap diam yang kamu pilih, bisa menjadi pesan yang kuat dan penuh makna. Hari ini bukan soal banyak bicara, tapi soal kualitas dari komunikasi yang kamu sampaikan atau yang kamu tahan. Bagi banyak orang ini bisa menjadi waktu yang sangat emosional karena ada keinginan besar untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini dipendam. Tapi peringatan pentingnya adalah ucapan adalah mantra, dan setiap mantra memiliki energi, niat, dan konsekuensinya. Begitu kata itu keluar, ia tak bisa ditarik kembali. Energinya akan berputar, mengalir, dan menemukan jalannya, entah untuk menyembuhkan atau untuk menyakiti. Karena itu, kamu diminta untuk lebih sadar dalam berkomunikasi. Apakah kamu ingin menyembuhkan, menyatakan batas, atau sekadar melampiaskan emosi sesaat? Dalam pengaruh kuat Saturnus, bulan ikut menyerap getaran kata-kata itu dan memperkuatnya melalui tubuh dan jiwa. Kamu bisa merasakan energi ucapan seseorang bergetar dalam dirimu berjam-jam, bahkan berhari-hari setelahnya. Bisa juga kamu merasa terguncang oleh pesan teks, percakapan pendek, atau komentar kecil yang seolah tidak penting, tapi mengandung muatan emosional yang sangat dalam. Ini karena setiap ucapan sekarang memuat resonansi karma, dan setiap pendengaran pun menjadi penerima aktif dari energi itu. Maka, gunakan hari ini untuk refleksi. Jika ingin berbicara, lakukan dengan kesadaran penuh. Tanyakan pada dirimu, apakah kata ini akan memperbaiki atau menghancurkan? Jika perlu, ambil waktu untuk menulis perasaanmu sebelum mengucapkannya. Luangkan ruang untuk diam jika kamu belum yakin. Karena kadang, dalam keheningan yang kita pilih dengan sadar, semesta bisa bekerja menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam. Hari ini bukan hanya tentang bicara, tetapi tentang belajar mengubah komunikasi menjadi jembatan penyembuhan jiwa. Bagian 5. 12 April. Venus bergerak, maju. Cinta menjadi nyata. Pada tanggal 12 April, Venus, planet cinta, keindahan, dan hubungan, kembali bergerak maju setelah periode retrograde-nya. Dalam fase mundurnya, Venus telah mengajak kita menelusuri lorong-lorong gelap hati, menguak ulang luka-luka emosional yang selama ini mungkin kita tutupi dengan senyum, perhatian, atau rutinitas. Ketika Venus kembali bergerak maju, bukan berarti luka itu menghilang, tapi justru kita akhirnya berani melihatnya apa adanya. Ilusi-ilusi yang selama ini menutupi relasi, baik dengan diri sendiri maupun orang lain, mulai runtuh satu persatu. Ini adalah momen yang sangat jujur dalam hal cinta, bukan cinta manis penuh bunga dan kupu-kupu, melainkan cinta yang dibangun di atas fondasi kebenaran dan kejelasan. Kamu bisa merasa lebih sadar tentang relasi yang kamu jalani. Apakah hubungan itu masih sehat? Apakah kamu mencintai atau hanya bertahan karena rasa takut ditinggalkan? Apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri dengan cukup baik atau kamu masih mengorbankan terlalu banyak demi orang lain? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu menyenangkan, tapi mereka membebaskan. Banyak orang mungkin akan mengalami kilas balik emosional, mengingat seseorang dari masa lalu, bermimpi tentang mantan, atau merasakan kembali luka lama yang selama ini terpendam.
Tapi semua itu bukanlah tanda kemunduran. Justru itu adalah mekanisme penyembuhan. Hati sedang membersihkan dirinya, dan Venus yang maju memberi lampu hijau untuk mengatakan hal-hal yang selama ini enggan kita akui. Perasaan yang tertahan, batas yang dilanggar, atau cinta yang tidak lagi saling tumbuh. Inilah waktu yang tepat untuk mengekspresikan kebenaran emosional dengan lembut tapi tegas. Bulan sebagai penguat emosi akan memantulkan semua ini dengan sangat intens. Kamu bisa merasakan kerinduan mendalam yang tiba-tiba muncul, atau kehampaan yang sebelumnya tak kamu sadari. Kamu mungkin menangis tanpa alasan, atau merasa kosong di hadapan seseorang yang dulu sangat kamu cintai. Itu karena jiwamu sedang menyelaraskan ulang apa artinya cinta yang sejati. Kamu sedang mengupgrade standar cinta dalam hidupmu. Bukan sekadar hubungan yang ada, tapi juga bagaimana kamu ingin dicintai, dihargai, dan dimengerti. Dan kini, pertanyaan paling penting muncul. Apakah kamu masih bertahan demi sesuatu yang tak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwamu? Ataukah kamu sudah siap untuk melepaskan? Bukan karena menyerah, tapi karena kamu akhirnya sadar. Mencintai juga berarti memberi ruang bagi dirimu untuk bahagia. Inilah akhir dari kompromi yang menyakitkan dan awal dari relasi yang lebih jujur, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Karena cinta yang nyata adalah cinta yang tak lagi membutuhkan kepalsuan untuk bisa bertahan. Bagian 6. Bulan menunjukkan titik lemahmu. Ketika kita berbicara tentang pengaruh bulan dalam astrologi, kita berbicara tentang cahaya lembut yang menyinari bagian-bagian dalam diri yang seringkali tidak kita sadari, terutama sisi yang paling rapuh. Bulan tidak datang dengan gemuruh. Ia tidak menabrak kita dengan badai besar. Sebaliknya, ia menyentuh kita dengan halus melalui hal-hal kecil yang tampaknya sepele, namun menyimpan makna dalam. Inilah saat di mana luka-luka emosional yang belum sembuh mulai terasa kembali. Ketika bulan memantulkan cahaya ke dalam, ia tidak menunjukkan apa yang indah, tapi apa yang masih perlu dihadapi. Mungkin kamu merasa lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal kecil seperti balasan pesan yang terlambat, komentar yang terkesan menyepelekan, atau seseorang yang lupa pada hal penting tentangmu, semua itu terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Tapi di balik perasaan terluka itu, ada pesan penting. Bulan sedang menekan titik-titik yang belum selesai dalam dirimu. Ia seperti seorang guru yang menunjukkan di mana kamu masih mengikatkan harga dirimu pada pengakuan orang lain atau menggantungkan ketenanganmu pada perhatian luar. Ia tidak menyakitimu. Ia sedang membangunkanmu. Banyak orang menyebutnya energi negatif, padahal ini adalah proses spiritual yang sangat suci. Ini bukan tentang diserang oleh semesta. Justru, ini adalah momen refleksi yang sangat dalam, di mana kamu diberi kesempatan untuk melihat dari mana energi hidupmu bocor selama ini. Mungkin kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada validasi dari luar. Mungkin kamu belum memaafkan diri sendiri atas sesuatu yang terjadi di masa lalu. Atau mungkin kamu masih takut menetapkan batas yang sehat dalam relasi karena trauma lama. Semua itu kini muncul ke permukaan untuk disembuhkan. Peristiwa kecil yang membuatmu kesal atau sedih sebenarnya adalah pintu masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Bulan sedang mengajarkanmu, jangan abaikan rasa sakit kecil itu. Karena di baliknya ada jejak luka yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih tua yang selama ini kamu bawa tanpa sadar. Jika kamu cukup berani untuk tidak menyalahkan orang lain dan mulai menelusuri rasa itu ke dalam dirimu sendiri, kamu akan menemukan jawaban yang mengejutkan. Kamu tidak rusak. Kamu hanya belum menyadari bagian mana dari dirimu yang masih minta dipeluk dan dimengerti. Jadi, alih-alih menghindari rasa tidak nyaman yang datang minggu ini, cobalah duduk bersamanya. Dengarkan bisikannya. Tanyakan padanya, apa yang sebenarnya sedang kau ajarkan padaku?
Karena bulan tidak datang untuk menghakimi, ia datang sebagai cermin untuk memperlihatkan sisi yang paling manusiawi dalam dirimu. Dan dari sanalah kesadaran lahir, bukan dari kekuatan semata tapi dari keberanian untuk melihat kerentanan sebagai gerbang menuju keutuhan. Bagian 7, 11-12 April, hari-hari yang berbisik. Hari-hari ini bukanlah tentang gemuruh atau peristiwa yang mencolok mata. Tidak akan ada ledakan emosi, drama besar, atau keputusan yang mengubah hidup secara tiba-tiba. Justru karena itu, banyak orang melewatkan makna terdalam dari momen seperti ini. Semesta sedang bergerak dengan cara yang halus, perlahan, dan sangat intuitif. Ia tidak membentak, ia membisikkan. Dan hanya mereka yang tenang di dalamlah yang bisa menangkap bisikannya. Ini adalah waktu transisi spiritual yang sangat subtil, namun memiliki pengaruh besar di balik layar realitasmu. Kamu mungkin merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Waktu bisa terasa aneh, kadang melambat seolah-olah kamu tenggelam dalam momen, lalu tiba-tiba melesat begitu cepat tanpa bisa kamu ikuti. Interaksi dengan orang-orang di sekitarmu bisa terasa tidak biasa, ada jarak emosional, atau justru muncul kedekatan mendadak yang sulit dijelaskan. Mimpi menjadi lebih simbolis, lebih jelas, atau lebih emosional. Hal-hal kecil seperti lagu yang muncul tiba-tiba, pesan dari seseorang yang tak kamu duga, atau pertemuan di tempat yang asing. Semuanya membawa pesan tersembunyi. Bulan yang telah menjadi saksi dari segala prosesmu minggu ini, pergeseran energi, luka yang terbuka, ego yang bangkit, cinta yang diuji, kini sedang memantulkan semuanya kembali padamu sekaligus. Tapi ia melakukannya bukan dengan intensitas yang menyakitkan, melainkan dengan kelembutan yang menggugah. Suasana hatimu bisa berubah tanpa alasan logis, tapi jika kamu menyelaminya, kamu akan tahu itu bukan tanpa sebab. Itu adalah gema dari pelajaran yang sudah kamu alami, yang kini mengendap sebagai pemahaman baru. Ini bukan penutupan, melainkan sebuah undangan. Semesta sedang mengajakmu untuk memperhatikan detail, untuk duduk sejenak dan membaca ulang pesan-pesan yang kamu terima minggu ini, baik yang datang dalam bentuk peristiwa, kata-kata, atau perasaan. Kamu bisa saja merasa ingin berbicara dari hati, atau sebaliknya, merasa lebih nyaman dalam keheningan. Mungkin ada dorongan untuk menulis, merenung, atau bahkan hanya memandangi langit malam tanpa tujuan. Tapi semua itu adalah respons alami terhadap gerakan energi yang sangat halus namun sakral. Jadi jangan abaikan keanehan-keanehan kecil yang kamu alami dalam 2 hari ini. Jangan anggap remeh intuisi yang muncul tiba-tiba, atau getaran aneh dalam pertemuan sederhana. Karena di titik ini, semesta tidak akan membisikkan hal yang sama 2 kali. Ia tidak akan mengulang. Ia hanya memberi isyarat sekali, dan terserah kamu apakah kamu akan menangkapnya atau membiarkannya lewat begitu saja. Hari-hari yang berbisik adalah ujian kesadaran, dan hanya jiwa yang hadir penuh yang bisa mendengarnya. Pesan terakhir. Saat keadaan mulai terasa tenang, banyak orang terburu-buru menarik napas lega, mengira badai telah berlalu. Namun, ketenangan semacam ini bukanlah pertanda bahwa semuanya baik-baik saja. Justru sebaliknya, ini adalah keheningan yang ganjil, keheningan yang membawa ketegangan tak terlihat, seperti udara sebelum petir menyambar. Ini bukan kedamaian, ini adalah jeda. Sebuah ruang kosong yang terbentuk sebelum sesuatu yang lebih besar datang mengguncang fondasi dirimu. Minggu ini bukan tentang gejolak besar atau peristiwa yang dramatis. Ia tidak mengetuk pintumu dengan keras. Ia menyusup dalam diam, seperti energi listrik yang mengalir di balik dinding. Tidak terlihat, tapi terasa. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi tubuh dan hatimu tahu bahwa sesuatu sedang bergerak. Energi ini membangun, menumpuk, menunggu. Seperti busur yang ditarik semakin kencang. Sebelum akhirnya dilepaskan, yang kamu rasakan bukan sekadar beban biasa.
Ini adalah tekanan yang memiliki tujuan, bukan sekadar membuatmu lelah, tapi memaksamu menjadi sadar, supaya kamu benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam dan di sekitarmu. Tidak ada tempat untuk berpura-pura kali ini. Tidak ada ruang untuk menunda kesadaran. Semua ini, getaran, keheningan, keganjilan, bahkan mimpi-mimpi aneh yang muncul ditujukan untukmu. Untuk menggugahmu dari dalam, agar kamu siap menerima kebenaran yang telah menunggu untuk terungkap. Maka, jangan larut dalam kebiasaan lama untuk mengabaikan perasaan-perasaan halus itu. Dengarkan, perhatikan, rasakan, biarkan setiap intuisi, setiap bisikan hati menjadi petunjuk arah. Momen seperti ini sangat langka, dan jika kamu memilih untuk hadir sepenuhnya, kamu akan menyadari bahwa ini adalah titik balik. Bukan karena sesuatu datang dari luar, tapi karena ada sesuatu yang akhirnya bangkit dari dalam dirimu sendiri. Karena ini bukan sekadar penutup minggu. Ini adalah momen sebelum pintu terbuka, sebelum tirai yang selama ini menutupi kebenaran tersingkap, sebelum cahaya yang selama ini kamu minta, dia akhirnya datang, bukan dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Maka bersiaplah. Karena setelah ini, dunia tidak akan terasa sama lagi, dan kamu pun akan melihat dirimu sendiri dengan cara yang baru.